Ih jangan, udah biar Evi aja, ibu kan masih sakit. Udah Bu. Udah nggak usah, biar ibu yang nyapu. Kamu kan capek selama ini semua kamu yang ngurus rumah. Belum lagi kamu harus cari kerjaan. Udah biarin nggak apa-apa. Ibu kayak ke siapa aja sih Bu? Evi kan anak ibu. Ibu juga dulu yang ngerawat Evi. Sekarang giliran Evi yang berbakti sama ibu. Makasih ya nak. Udah selesai main drama-dramaannya. Cepat bayar kontrakan kalian. Bu maaf ya Bu, tapi kita belum ada uangnya. Alah jawabannya gitu mulu. Paling juga molor lagi. Cepat bayar, kalau gak saya sewain ke orang lain. Jangan Bu, jangan Bu. Jangan disewain ke orang lain Bu. Tapi tinggal di mana kalau disewain ke orang lain? Terserah kalian mau tinggal di mana. Bukan urusan saya. Cepat angkat kaki dari sini. Saya mohon Bu, jangan Bu. Apa saya keluarin barang-barang kalian? Jangan Bu, jangan. Jangan Bu. Ih, Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu. Ibu sini Mama. Ibu duduk Bu. Bu, saya mohon Bu. Kasih kami waktu seminggu lagi aja Bu. Saya pasti dapetin uangnya Bu. Kelamaan seminggu, 3 hari. Kalau nggak bayar juga, angkat kaki dari sini. Ngerti? Itu nggak apa-apa Bu. Maafin Evi ya Bu ya. Gara-gara Evi nggak kerja, Ibu jadi ngalamin kejadian kayak gini. Nggak apa-apa nak. Kamu kan udah usaha. Tapi sekarang aku harus bisa dapetin uang buat bayar kontrakan Bu. Wah Evi jualan jamu aja yang lanjutin Ibu. Iya nanti ibu yang bikin jamunya, nanti kamu yang jualan ya. Jangan Bu, Ibu kan masih sakit. Udah biar Evi aja yang bikin. Evi kan sering ngeliat Ibu bikin jamu. Evi bisa kok Bu. Sekarang Evi mau ke dapur dulu ya, nyiapin bahan-bahan jamunya. Iya nak. Ya Allah, meskipun hidup hamba kekurangan, tapi hamba merasa kaya karena memiliki anak yang baik dan penyayang seperti Evi. Jamu, jamu, Bu, jamu Bu. Sekarang kamu yang jualan jamunya, Pi? Iya Bu, Ada jamu apa aja? komplit Bu, semuanya ada. Mau Bu? Boleh deh, kunyit asemnya 1. Oh iya. Ini saya bantuin, bisa nggak? Bisa Bu, maaf baru belajar. Ya, makasih Bu. Nih uangnya. Makasih ya Bu. Ya. Kok gini sih Pi rasanya? Terlalu asam, gak enak. Saya pikir kamu ngewarisin kemampuan ibu kamu bikin jamu. Ternyata nol besar. Maaf ya Bu, nanti akan saya perbaiki rasa jamunya. Sekarang saya ganti pakai yang lain aja ya. Beras kencur mau Bu? Enggak deh, gak usah. Saya jadi ragu. Mendingan balikin aja uang saya. Besok saya ganti sama rasa yang lebih enak ya Bu, tapi asal jangan dibalikin uangnya. Enggak, balikin uang saya. Enggak, soalnya Balikin. saya perlu banget untuk bayar kontrakan Bu. Enggak. Mendingan balikin uang saya. Saya nggak mau tahu kamu mau butuh buat bayar kontrakan atau enggak. Balikin uang saya. Balikin mana duitnya? Bu, jangan Bu. Mana? Mana? Astagfirullahaladzim. Udah sih uangnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Evi. Kenapa, Vi? Ini, tadi ada pelanggan yang nggak cocok sama rasa jamu saya. Terus dia minta uangnya balik. Tapi saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, kok tuh orang tega banget ya? Vi, ini aku ada sedikit rezeki untuk kamu. Untuk gantiin botol yang pecah sama jamu kamu yang tumpah ya. Banyak ya, Ai. Jamu. Kamu sekarang jualan jamu. Kalau dilihat-lihat kamu pakai kostum jamu ini, kamu makin cantik ya. Terus
Jamunya udah mulai habis. Laku dong jualannya. Boro-boro. Bagi duit dong. Orang tadi tuh aku ada masalah sampai bikin jamu-jamu aku tuh pada tumpah. Evi, aku ini pacar kamu loh. Masa ya sih kamu pelit sama aku? Ya ampun Mas, beneran. Kita kenal udah lama, ya. Jadi aku tahu kapan kamu bohong dan kapan kamu lagi nggak berbohong. Tapi aku beneran, aku nggak bohong. Ya kalau kamu nggak bohong, coba sini aku lihat. Jangan Mas, jangan dong, jangan Mas. Udah, lihat aja dulu. Lihat aja dulu. Aduh, Lihat aja. Mas jangan dong. Udah, Astagfirullahaladzim. Mas, jangan Mas. Mas, jangan Mas. Jangan. Apa sih? Jangan ambil uangnya, itu aku butuh buat bayar kontrakan. Mas jangan dong. Apaan sih? Kamu kenapa sih nggak pernah berubah? Aku tuh muak ya sama kamu. Kamu tuh cuma jadi pengangguran terus mintain uang aku. Aku tuh sampai dipecat dari kerjaan gara-gara kamu. Sekarang kamu mau bikin aku sama ibu aku diusir dari kontrakan. Sini, jangan balikin, nggak balikin sini. Ah! Evi! Kemana Evi? Kok nggak pulang-pulang? Pagi. Mau kemana? Ya Allah, ibu pucat banget, ibu sakit. Nah ini Nak Malik, lihat Evi nggak? Dari pagi dia jualan jamu sampai malam ini belum pulang-pulang Nak. Sebenarnya tadi pagi aku sempat ketemu sama Evi, Bu. Dia lagi jualan jamu, cuman kayaknya dia lagi ada masalah sama warga sampai akhirnya jamunya tuh tumpah. Harusnya sih kalau tumpah gitu jualannya nggak sampai semalam ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Bu Surti, tenang dulu ya. Dio. Ya Malik. Itu pacarnya Evi kan? Ya, Ya Malik. Dio, maaf Bu Surti lagi nyariin Evi. Dio, Iya Bu. kamu lihat Evi nggak? Dari pagi dia jualan jamu sampai malam ini dia belum pulang. Dio malah baru tahu kalau Evi jualan jamu, Bu. Dan kebetulan Dio sekarang ini emang nggak pernah ada ketemu sama Evi ya. Karena Dio sibuk di kampung sebelah, ada urusan Dionya. Astagfirullahaladzim. Ibu makin khawatir sama Evi. Bu, tenang dulu ya Bu. Ya, nggak usah panik ya Bu. Nanti kalau misalkan Dio ketemu sama Evi, ntar Dio suruh pulang, ya. Kalau gitu, Dio pamit ya, Bu. Malik, Aini. Makasih ya Dio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Bu Surti, tenang dulu ya. Kami pasti bantu cari Evi. Sekarang biar kami antar pulang. Gimana caranya aku keluar? Aku bisa mengabulkan semua permintaan. Sumur ini terbuat dari bebatuan pantai selatan yang bisa mengatasi semua permasalahan. Jika kamu bersedia, aku akan memasuki tubuhmu dan semua permintaanmu akan terkabul. Banyak hal yang ingin aku lakukan. Aku mau memenuhi semua kebutuhanku, membuat jamuku disukai semua orang, uang untuk bayar kontrakan, dan juga aku
Aku mau balas kejahatan Dio. Aku bisa mendengar seluruh isi hatimu. Jika kamu bersedia, aku akan memasuki tubuhmu. Maka semua yang kamu mau akan terkabul. Kalau begitu, apakah kamu mau bersekutu denganku? Kamu bisa mengulurkan jari kelingking sebagai ijab kabul persekutuanku. Maka aku akan memasuki tubuhmu dan membuat usahamu berhasil. Nak Malik, terima kasih ya udah antar ibu. Biar ibu tunggu Epi di rumah aja. Semoga dia cepat pulang. Ya. Kita tunggu sebentar lagi ya, Bu. Mbak Evi? Ya Allah, ibu cari-cari kamu. Kamu tuh dari mana? Aku habis keliling jualan jamu, Bu. Evi masuk ya, Bu? Iya, iya. Kenapa Evi bau melati ya? Kenapa aku cium bau melati dari badannya Evi ya? Kok aku ngerasa ada yang aneh ya dari Epi? Alhamdulillah Evi kan udah pulang. Kalau gitu kita pamit ya, Bu. Iya, Nak Malik, Nak ini terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Jamu. Mas, jamune Mas. Jamu, Mas. Aduh, terima kasih. Mbak Evi, hari ini kelihatan cantik banget ya. Makasih. Hari ini makin cantik, apalagi dia pakai baju kebaya. Mau jamu apa nih? Ya, jamu apa aja deh, Mbak. Ya. Oh iya. Nih, Mas. Gimana? Mantap. Udah, kamu dulu deh. Cobain. Makin kuat aja ini kita. Iya. Jamu. Itu Evi. Aku kira dia udah mati. Aduh gawat. Jangan sampai Evi ingat apa yang udah aku lakuin ke dia. Evi, kamu kok kelihatan beda banget. Makin cantik. Masa sih, Pak? Saya beli jamunya deh. Oh, boleh. Mau jamu apa, Pak? Jamu pegelinu aja. Badan saya sakit pegel-pegel, soalnya semalam habis ronda. Oh iya, boleh, Pak. Saya bantu ya. Ya. Maaf ya, Pak. Iya. Aduh, tangan kamu halus banget. Masa sih, Pak? Iya. Biasa aja tangan saya. Cantik, kayak muka kamu. Cantik, makin cantik banget. Iya, Iya. jamu pegelinu ya, Pak? Iya. Kalau biasa aja mah, saya nggak bakalan muji-muji kamu. Loh, Beneran saya, Bu. hah? Udah. Jamunya. Ya, makasih. Saya minum ya. Iya. Bener, tangan kamu halus banget.
suami saya pakai pegang-pegang tangan segala. Bukan saya yang megang tangannya, Bu, tapi suami Ibu. Bapak gimana sih? Apa? Mau ngomong apa? Ngapain sih, Ma? Mama jangan marahin dia, Ma. Ini loh Mas, tukang jamu genit ini Mas. Udah pegang-pegang tangan suami saya. Mbak Evi, Apa? Bukan saya yang pegang tangannya, tapi Bapak ini. Jangan bela diri aja kamu ya. Saya aja nggak ngaku. Udah lihat kok kamu pegang-pegang tangan suami saya. Ngapain sih kamu? Kamu jangan marahin Evi. Ntar cantiknya dia hilang. Halo, Bapak banyak Cantik ngomong. lagi. Ma. Nih. Ma, pulang. Pulang. Saya bantu. Pulang. Mama. Kamu mau jamu, Mai? Boleh deh. Oh iya. Mau yang apa? Mau yang Kunyit itu boleh asam? deh. Kunyit asam boleh. Nick mau juga nggak? enggak, Mai, nggak usah. Makasih ya. Ini, Mai. Kasih. Dah. Makasih. Sudah. Makasih. Ya. Makasih, Thank Mai. you. Kami permisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam lu letoy banget sih, Dan. Agak letoy itu segar, tinggal dimasak aja. Jamunya si Epin tuh katanya enak. Cenamanya cek beja mah aya nu beda gitu. Waduh, jadi penasaran saya bedanya gimana. Soalnya kan dulu jamunya biasa aja rasanya. Bahkan ada warga yang protes tuh karena nggak enak. Ah, iya. Waalaikumsalam, Mai. Lagi ngomongin jamunya Evi ya? Iya. Beneran enak tau. Tadi barusan aku juga cobain jamunya. Enak banget, kayaknya racikannya baru deh, beda gitu. Terus kayak langsung terasa aja khasiatnya. Bagus dong kalau gitu. Kebetulan nih, badan gua lagi pegel-pegel, Mai. Kali aja minum tuh jamu, langsung hilang pegelnya. Boleh tah. Cobain deh, beneran. Lu nyium kagak? Kamu teh pakai minyak melati? Kok bau melati? Iya, gimana deh? Jamu. Mbak Evi nih. Mbak Evi mau dong jamu ya? Gue perhatiin nih. Mungkin kemari kayak ada yang beda begono. Kamu Lu cakepan ya? Ih, ya elah. Mungkin saya tadi malam tidurnya nyenyak, jadi sekarang segar. Iya, sama saya minum jamu kali kamu ini. teh kelihatan lagi Saya pesen jamu ya, sini sebantu nih. Awas tuh, jomplang tuh botolnya. Makasih, Dan. Badan saya lagi pegel-pegel, Mbak Evi. Tolong buatin nih yang buat yang pegel-pegel, kalau bisa double biar khasiatnya makin jos. Dan, Oh iya. Minum ya. Mbak Evi cakep juga, gue perhatiin. Dia masih sama Bang Dio nggak ya? Kalau enggak, gue deketin dan ya. Lu malah bengong, gua tanya enak apa kagak. Mana tuh? Ini enak banget rasa jamunya, walaupun agak pahit, tapi wah emang beda bener katanya. Terus badan jadi seger banget ini. Ya udah kalau gitu, gua mau dah. Aku juga boleh lagi deh. Ikut juga nya. Semoga setelah ini teh Ipetnya jadi singset. Beneran enak banget ini. Ini teh racikan barunya, Pi. iya, ini ada tambahan bahan baru. Pantesan atuh ngeunah. Nikmat. Gue minta maaf ya, gue sempet skeptis sama lu. Gue masih mikir aja kalau jamu lu kagak enak begono. Tatonya enak banget ini ya. Ya udah gue jadi langganan lu dah ya. Sama, saya juga mau langganan sama Mbak Evi.
Kamu pasti kecapean. Ibu pijitin ya. Gak usah Bu, Ibu nanti capek. Gak apa-apa, besokan kamu mau jualan. Kasih ya Bu ya. Rik, itu Mbak Evi kan ya? Mbak Evi? Kalian? Ngapain di sini malam-malam? Ya lagi nimba air lah, ngapain lagi? Sumur tua ini masih ada air ternyata, Lik ya? Ada lah, buktinya saya ngambil tiap hari. Soalnya sumur di rumah saya sering kering. Saya duluan ya. Iya. Permisi. Udah lama banget gak ada warga yang ngambil air di sini, Lik. Ri, kamu nyium bau melati nggak? Mas? Kok kamu sendirian aja? Apa Evi ini hilang ingatan karena jatuh dari sumur ya? Kok dia biasa aja sama aku? Oke, aku coba tes dia. Vi, kamu ingat sama aku, Vi? Maksud aku, ingat sama hubungan kita. Aku ingat semua kok. Termasuk aku juga ingat kamu yang ngedorong aku sampai masuk ke sumur. Mas. Tapi aku juga udah maafin kamu kok. Aku tahu kita kemarin lagi sama-sama emosi. Jadi pasti kamu gak sengaja dorong aku. Ya, aku sangat bersyukur sekali kamu udah maafin aku. Sebagai gantinya, besok aku ajakin kamu dinner, kamu mau? Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya, Vi. Kamu hati-hati ya. Air sumur ini akan membuat jamuku makin enak. Vi? Bu, Ibu kok belum tidur? Jam segini kok kamu udah bikin jamu? Iya Bu, biar besok pagi tuh enak. Jadi aku tinggal ngangetin aja. Ibu istirahat nih. Tadi ibu udah coba tidur tapi nggak bisa. Ibu mau nyetrika aja lah, biar waktu ibu bermanfaat, ya? Iya. Ini Evi juga sebentar lagi selesai kok Bu. Iya, Nak. Vi. Bu. Kamu belum tidur? Belum, tapi udah ngantuk sih. Kamu pasti kecapean. Ibu pijitin ya. Gak usah Bu, Ibu nanti capek. Gak apa-apa, besokan kamu mau jualan. Biar kuat kakinya, ya. Kasih ya Bu ya.
Bu, kenapa Bu? Itu kaki kamu berubah jadi ular. Ular? Nggak ada, Bu. Ibu nggak bohong, beneran. Tadi ada ular. Astagfirullahaladzim. Bu, mungkin Ibu kecapean. Bu istirahat, Gi. Astagfirullahaladzim. Istirahat ya, Bu. Jamu, jamu, jamu. Maya, Aini abis jogging ya? Iya. Mau minum jamu? Segar, pas banget nih. Beli jamu dulu yuk, enak banget tau. Ini nagih banget jamunya. Oh ya? Boleh deh, kunyit asam ya? Ya, boleh. Maya mau apa? Hati-hati. Boleh. Aduh, makasih, May. Maya beras kencur ya. May, oh iya. Ini kunyit asam. Kamu cobain nggak? Ini asik. Ini, awas, bahaya. Ini bling semua. Aku minta maaf ya, aku gede rugi aja. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku bayar aja. Ini uangnya, semoga cukup. Makasih. Iya, makasih ya, Ayah. Kenapa pesona laki-laki ini menarik banget ya? Coba aku pikat dia. Mas, kamu nggak mau nyobain jamu racikan aku? Maaf mbak, saya nggak biasa minum jamu. Kok dia kebal sama daya pikatku? Padahal semua pelanggan laki-laki biasanya langsung terpesona sama aku. Masa sih? Iya, setiap malam tuh kamu. Astagfirullahaladzim. Mi, lu ngaca deh. Lu tuh cantik. Seallah, kayak kagak ada lelaki lain aja. Lu tahu kagak treknya dia nih? Hah? Dia ini tukang meretin perempuan. Habis terbanda lu sama dia. Ya udah sih, Po. Biarin aja lah, suka-suka saya. Yaudah, San, pergi yuk. Astagfirullahaladzim. Ya, Bo, pergi dulu, Bo. Lu dikasih tahu sama yang tua, nih dua-duanya udah kegatelan kayaknya nih. Aduh, gua pusing deh kepala gua. Hai. Nih, kamu minum dulu. Biar pikiran kamu sedikit tenang. Nah, sorry. Sebenarnya tadi tuh aku dapat vision. Aku udah nebak. Kelihatan Hai tadi dari muka kamu. Tapi kenapa sampai gelas pecah gitu, Hai? Aku ngerasa aneh sama Evi. Kayak ada sesuatu yang ditutupin. Akhir-akhir ini juga sikap dia kan berubah. Hai. Udah. Sini, biar aku bantu ya. Aku bisa kok buka sendiri. Ya, aku tahu kamu bisa, tapi kan gak ada salahnya aku bantuin. Makasih ya udah dibukain. Kamu minum atau perlu aku bantuin minum juga? Udah, Hai. Aku yakin vision kamu itu semuanya pasti ada maknanya. Tapi bukan berarti kamu harus selesaiin semuanya sekarang, Hai. Aku ngerasa vision aku tuh agak ngeganggu. Karena yang aku ngelihat di dalamnya tuh ular warna hijau, perempuan. Aku jadi bingung apa ini ada hubungannya juga sama Evi. Apa mungkin Evi bakal jadi korban selanjutnya atau maksud aku nggak tahu dari yang udah-udah. Iya. Sekarang kamu yang udah-udah dulu, ya.
Udah, kamu harus stop mikirin semua hal kayak gini, Ai. Ya? Padahal aku masih pingin lama-lama sama Evi. Kenapa sih? Waktu cepet banget. Aku kan harus ngerayu dia, terus biar dapat pemasukan. Hei, aku masuk dulu ya. Kamu masuknya nggak bisa sebentar lagi gitu? Kita ngopi-ngopi dulu, ngecil, pacaran, mesra-mesraan. Aku kan harus siap-siap buat jualan besok. Nih. Hei, ini emas buat kamu. Sebagai ganti karena aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama. Ini beneran? Kamu udah cantik, baik, perhatian, dan kamu ngasih emas sama aku ini cuma doang. Makasih ya, sayang. Makasih banget ya. Sekarang, mudah buatku memastikan dia nggak akan berpaling dariku hingga purnama tiba. Berkat keputusasaan dia di dalam sumur, aku sekarang mempunyai wadah baru. Dan tidak ada seorang pun yang sadar kalau dia sudah meninggal. Aku harus cari pria yang bisa aku makan jiwanya. Nah, ini dia orangnya. Mas, Loh, kok pintunya kebuka sih? Ya ampun, ketiduran. Mungkin dia kecapean, jadi lupa nutup pintunya. Aku minta maaf. Aku belum bisa ngebawa Dani ke hadapan kamu. Vi, kenapa suara kamu berubah dan serem begitu ya? Karena aku bukan Elvi yang kamu kenal. Kenapa lo? Kok nggak di pos ronda? Ya, maaf. Tapi tadi aku habis dari pos ronda. Nah, Bu Wati mampir, katanya beberapa hari ini ada ular yang masuk ke rumahnya. Hah? Jadi tadi dia minta tolong buat ngecek. Terus gimana tuh? Ularnya ketemu nggak? Enggak, dan aku udah ngecek kemana-mana tapi tetap aja nggak ada ular. Iya, Lik, itu emang harus dicari tahu sih. Soalnya belakangan ini tuh banyak warga yang ngomong kalau ada kasus ular ini, tapi tiap dicari ularnya nggak ada. Ya bisa jadi itu ular-ular kepanasan atau enggak mereka nggak bisa dapetin mangsa. Makanya dia masuk kampung kita buat makan ternak-ternak warga.
Hah? Kalau Dan nggak kayak biasanya itu. Iya sih. Tuh dia ular itu. Wah, panjang umur. Astagfirullahaladzim. Ya udah coba kita tangkap. Dia kesana tuh, Dan. Hati-hati. Coba lu center. Pelan-pelan. Hati-hati, nggak dinyaplok gue. Center, Dan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa nih? Meninggal. Astagfirullahaladzim. Bang. Alhamdulillah masih hidup. Kita harus bantu dia. Ya udah, Elik. Iya. Awas tuh ular kemana tadi? Astagfirullahaladzim, kotor banget ini. Sibuk Evi sampai gak sempet bersihin kamar. Sih. Astagfirullahaladzim. Emas. Banyak banget emasnya. Emas siapa? Ibu! Ibu ngapain buka-buka kotak aku? Ini, Nak. Kok emasnya banyak banget? Dari mana ini, Nak? Ya mas aku lah, pakai nanya lagi. Dapat dari mana? Udah sini. Nggak penting lah dapat dari mana. Yang penting kan punya. Terus aku nggak nyuri. Nak, ini kan sesuatu yang kita nggak pernah punya. Masa kamu rahasiakan dari mana kamu dapat emas ini? Alah ibu, nggak usah bawel deh. Nah, aku jelasin juga ibu nggak bakalan ngerti. Kamu kenapa sih, Nak, sekarang berubah sama ibu? Ibu tuh dengerin dulu. Udah sana. Nak, ya Allah. Nak. Pokoknya ibu jangan masuk kamar aku lagi. Ya Allah, Nak. Evi mau kemana, Vi? Evi! Dia mau kemana ya? Buru-buru banget. Keluar aja kalau penasaran. Nggak usah pakai sembunyi. Aku nggak lihat. Tenang aja. Aku nggak marah kok. Kita bisa loh kerja sama. Kamu bisa dapetin emas lebih dari ini. Kamu pesugihan. Berarti emas yang kamu kasih ke aku kemarin itu hasil dari pesugihan. Jangan banyak tanya. Kamu mau nggak bantu aku? Kita kerja sama mulai sekarang. Kerja sama? Aku ngapain? Kalau kamu setuju, nanti saat bulan purnama, kamu harus cari tumbal. Tumbal? Gimana? Oke, kalau aku ngedapetin apa yang kamu dapetin dari sini, aku akan coba bantuin kamu. Tenang aja sayang. Kalau kita kerja sama, kamu akan dapetin emas lebih dari ini. Tapi ya sayang, aku mau nanya sama kamu. Kamu kan udah ngedapetin emas, terus juga dapetin uang. Kenapa kamu masih jualan jamu ya? Hah? Itu bagian dari kerjasama gaibnya. Oh. Lagian kalau aku masih tetap jualan jamu, itu mempermudah aku untuk cari mangsa. Oke, you smart, baby. Yeah.
Mbak Evi, mau kemana nih? Mau nyamperin kamu. Aku lihat kamu kayaknya capek banget. Aku bantuin ya. Nggak usah. Makasih. Ini bentar lagi juga beres kok. Nggak usah nanti capek-capek, kesian Mbak Evinya. Ya? Kamu baik banget, Dan. Tahu nggak? Orang baik itu paling enak. Emang enak. Assalamualaikum. Dan? Pesanan saya udah siap. Oh iya. Gue siapin dulu ya. Oh iya, oke. Aduh, bentar. Rencana aku jadi gagal gara-gara si Fahri. Habis ini kayak harus minum jamu lagi nih. Kayak ada suara ular ya. Kenapa, Mai? Kenapa? Itu ada ular itu. Ular. Ada ular. Di bawah daun itu. Sebentar. Alah, itu ada ular. Nah, coba aku cek. Hati-hati, Li. Ada ular kok di situ, Di bawah daun itu. Hati-hati kamu, Mana, Mai? Gak ada apa-apa, Mai. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa kok. Mungkin kamu salah lihat kali. Masa sih aku salah lihat? Orang tadi jelas-jelas ada kok waktu aku lagi nyapu di sini. Ya udah, mendingan kamu tenangin diri kamu dulu aja di dalam. Yuk, udah ya. Biar nanti aku aja yang beresin. Yuk. Vi, aku ngucapin terima kasih ya. Kamu udah libatin aku untuk pesugihan kamu. Bisa nggak sih ngomongnya nggak kenceng-kenceng? Kalau kedengaran orang gimana? Kalau gitu aku pamit ya. Ya. Bye. Pi, kamu masih berhubungan sama Dio? Kalau iya emang kenapa? Ibu tuh cuma khawatir, Nak. Dia itu kan terkenal pemuda yang gak baik-baik di kampung ini, pengangguran. Apalagi waktu kamu hilang dia gak peduli sedikit pun. Tadi aja dia pergi, gak ada pamit sama orang tua, sama ibu. Bu, bisa nggak sih? Ibu tuh nggak usah ikut campur urusan aku. Kamu kalau dikasih tahu kenapa? Makanya nggak usah ikut campur. Kamu kok sekarang kasar sih, Nak? Aduh, ini gue ngeronda sama siapa? Masa sendiri mulu? Sering banget gue diuji nyalinya begini. Alah. Ya, astagfirullahaladzim. Waduh, ular. Wah, banyak banget ular. Tadi kamu ada lihat ular lewat sini nggak? Iya. Kenapa? Lihat ular juga? Di dalam juga ada ular, Bang. Ya, bener, dalam rumah tadi ada ular. Barusan banyak banget tuh ular kecil-kecil. Pada ke sono tuh. Ya Allah. Gimana cara matinya? Dan, kamu dengar juga nggak suara gamelan itu? Iya. Siapa? Dengar nggak? Emang gamelan di kampung kita. Perasaan kagak ada Nah, bener nih. Mending kita cabut. Udah, bukan takut jawab saya nih. Kalau ada apa-apa. Bu Surti, Bu, mau kemana? Saya sebenarnya mau menceritakan sesuatu.
Tapi ibu bingung mau mulai dari mana, terus mau cerita sama siapa, nak? Bu, Ibu bisa cerita sama Aini loh. Ya insya Allah kalau ada solusinya Aini bakal bantu. Kita duduk dulu ya. Yuk. Sebenarnya aku pengen cerita soal Epi. Tapi apa itu berarti? Aku nyebarin aib anakku sendiri. Bu Surti, kenapa kok Ibu jadi bengong? Apa yang lagi Ibu pikirin? Enggak kok. Bukan sesuatu yang penting, enggak. Maaf ya Bu, kalau Aini, ini kesannya Aini jadi kepo sama Ibu. Tapi kalau Aini boleh tahu, apa ini ada hubungannya sama Evi, Bu? Kok kamu bisa kepikiran kalau saya mau ngomongin soal anak saya? Ibu juga ngerasa kalau ada yang berubah sama Evi? Iya, nak. Anak saya sekarang berubah. Gak seperti dulu. Sekarang dia suka kasar sama ibu. Padahal dulu dia itu anak yang baik, berbakti, sayang sama aku. Pokoknya Ibu tenang aja. Aini akan cari informasi kenapa Evi bisa berubah. Terima kasih ya, Nak Aini. Terima kasih banyak. Ibu juga akan coba cari tahu kenapa terjadi seperti ini. Tapi Ibu hati-hati. Kalau ada apa-apa langsung kabarin Aini ya. Iya, Nak. Nah, begitu saya senter, itu ular banyak banget lagi pada jalan. Itu saya lompat kagak karuan. Terus warga yang rumahnya dekat situ teriak juga. Hah? Teriak ular? Dia jadi katanya di rumahnya itu ada ular kecil-kecil banyak. Oh, bogono. Oh, Adani, kalau Iput jadi Adani mahnya, nges moal wani ngaronda tuh, nges pasti nate lompat gitu balik. Lu bagaimana sih? Kalau yang ngeronda kabur, lu terus kita ntar mau manggil siapa? Kalau ada apa-apa manggil damkar begono. Kamu teh bener bisa natuyen. Belum selesai. Terus selain tuh ular ada lagi kejadian yang lebih nyeremin. Hah? Naon? Sini lebih dekat. Naon? Nggak lama dari kejadian itu, saya dengar sama warga ada suara gamelan. Coba. Itu mah serem banget beneran. Hah? Siapa coba emang gamelan? Nggak ada kan? Atau lo bisa remet namanya? Iya. Makanya habis dari situ saya langsung kabur, kagak ngeronda. Ternyata penakut atau si Adani tanya kabur juga akhirnya. Cemen, lemah, lumah. Ya, coba yang kagak. Ah, itu dia. Fahri! Fahri! Biasa aja, jangan pakai teriak di kuping gua udah sakit gegara son bomber kemarin. Sohib, ini Sohib nih. Sohib, Semalam mau ronda ya? Ronda bareng sama Malik. Kalau lo Bang Bro Fahri ame Babang Malik ngeronda, artinya lu cemen. Begono ya. Emang kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Ya udah, sono deh lanjut deh, ya. Ya udah lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri. Mau minum jamu? Evi kok cantik banget ya? Astagfirullahaladzim. Fahri kenapa? Gak enak badan ya? Mau minum jamu? Saya nggak apa-apa kok. Kenapa Fahri nggak terpengaruh sih? Jamu. Malik, mau jamu nggak? Mbak Evi, nggak dulu ya. Makasih. Kok Malik kelihatannya sama sekali nggak tertarik sama aku? Beneran nggak mau jamunya? Jamu aku beda loh, bisa bikin badan jadi seger. Beneran Mbak, saya emang nggak minum jamu. Maaf ya. Kok masih nolak ya? Padahal aku yakin banget, setelah menghisap beberapa jiwa, harusnya kekuatanku bertambah dan efek rayuanku juga makin dahsyat. Tapi kenapa di Malik nggak mempan? Beneran nih nggak mau?
Mbak, saya udah bilang kalau saya nggak minum jamu. Jadi nggak dulu ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Apa Malik punya kekuatan spesial? Kalau iya, aku jadi makin pengen bawa dia ke alamku nantinya. Pokoknya, gua bakal buktiin kalau gua kagak penakut. Kayak yang dibilang tuh dua kepompong, kepo-kepo rempong itu tuh. Enak aja. Tapi iseng juga ya sendirian begini. Dani! Dan! Woi! Rik! Ngapain, Dan? Hah? Ri, udah ada yang berani ronda sendiri. Iya makanya, biasanya minta temenin mulu. Iya, gila kali-kali gue sendirian kan udah sering juga kali. Dan, kita lagi mau ronda keliling yayasan. Ikut kita aja yuk. Ayo, ikut dah gue. Ya. Hah? Kita nggak bersih terus. Iseng juga sendiri, tapi gue juga. Gagal deh. Padahal Dani pesanan khusus. Aduh, gawat ini. Apa kagak nih sumur ada airnya? Orang kate kering, orang kate ada yang lihat kalau malam ada yang nimba. Oh, gue pikir-pikir serem juga ya. Gue mah kalau kate tuh kucing gue kagak buang hajat ya. Gue males amat gue ngambil air di mari. Ada bangkai tikus apa ya? Astagfirullahaladzim. Hah? Epi? Udah jadi bangkai dia. Gimana nih? Tolong! Tolong! Aku minta maaf. Aku belum bisa ngebawa Dani ke hadapan kamu. Dasar manusia gak berguna. Hal sepele kayak gini aja gagal. Vi, kenapa suara kamu berubah dan serem begitu ya? Karena aku bukan Elvi yang kamu kenal. Siapa kamu? Aku adalah pemangsamu. Jangan. Jangan sakiti saya. Saya mohon. Saya akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak membutuhkan manusia fana sepertimu. Tolong. Jangan sakiti saya. Akhirnya, kekuatanku bertambah.
Allah, Surti. Bu Yayan, ada apa? Gue ngeliat mayatnya Epi. Anak lu Epi meninggal. Bu Yayan tuh jangan sembarangan kalau ngomong. Ibu salah lihat kali. Ya Allah, gue kagak kata bohong. Gue lihat mayatnya Epi di sumur kampung. Astagfirullahaladzim. Bohong. Gak mungkin. Gue kagak bohong, Surti. Mendingan kita ke sono aja. Ya, ayo gue anterin. Ayo cepetan. Mana kok? Iya gimana ini kakinya sakit, kagak bisa buru-buru juga. Epi. Tahu di mana? Epi. Nah, Epi. Mana? Mana anak saya Epi? Mana Bu? Mana anak saya? Mana? Tadi gue lihat banget mata kepala gue, dia terbujur di mari, mana udah busuk lagi. Bu Yayan nggak lagi ngeprank kita kan? Ya elah, lu kata gue kurang kerjaan, lelarian sono kemari. Bu Yayan mana anak saya? Bu Yayan gak bohong kan saya udah lemes nih Bu Yayan. Swear, biar gue samber geledek dah ya. Tadi itu gue lihat tuh Epi terbujur di mari. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada ngapain ke sini? Epi. Loh, ibu ngapain di sini? Lah ini anaknya, orang masih seger gini Bu Yayan. Tahu kok. Loh ini kok Yayan? Kok dibilang hati? Epi, kok lu di situ? Tadi gue lihat lu terbujur, udah busuk di situ. Ya ampun Bu Yeyen, orang saya dari tadi tuh keliling-keliling kampung nyari angin. Masa Bu Yeyen ngeliat saya di sini? Bu Yeyen salah lihat kali. Astagfirullahaladzim, sumpah gue kagak bohong. Demi Allah dah. Alah, Yayan, candanya nggak lucu. Bikin siapa bisa kata-kata lu? Aduh. Ya Allah, aku lega anakku baik-baik aja. Tapi kenapa aku ngerasa Bu Yayan gak lagi bercanda atau sengaja bohong ya? Bu, kita pulang yuk. Yuk. Ibu hati-hati, ibu sakit kan? Kakinya? Yuk. Aduh, apa gue jadi merinding juga nih? Gue kagak jadi dah ngambil airnya. Gue pulang aja dah. Nah ini nyari Epi ya. Dia ada di kamar. Gimana kondisi Bu Surti? Ibu udah ngerasa mendingan? Saya masih sakit nah ini. Mungkin karena akhir-akhir ini saya merasa stres. Stres? Stres kenapa Bu? Nah, saya merasa kok Epi sekarang berubah, Nak. Dia tidak seperti Epi yang Ibu kenal. Tapi apa Ibu ngelihat keanehan di Evi? Memangnya Nak ini nggak tahu ya kejadian semalam. Bu Yayan kesini, dia panik banget. Dia ngasih tahu saya kalau Epi meninggal di tepi sumur. Tapi anehnya, pas kami sama warga ke sana, mayat Epi yang membusuk nggak ada. Justru terus dia muncul dalam keadaan sehat walafiat, Nak. Bu, Ibu sama aja ya sama Bu Yeyen? pikirannya jelek aja sama aku. Fi, bukan gitu maksudnya Ibu. Udah deh, mendingan kamu pergi dari sini. Iya. Bu Surti, ini pamit ya. Ibu jaga kesehatan. Iya. Mari, Assalamualaikum. Fi, kamu cuma salah paham, Fi.
kalian harus dengerin sesuatu yang aneh dari Evi. Oke, jadi aku tuh sempat dengar keanehan tentang Evi. Semakin hari tingkahnya semakin aneh. Dari dia marah-marah sama Bu Surti. Bu Surti pernah bilang sama aku, katanya dia nemuin emas di kamar Evi. Pas ditanya sama Evinya langsung, malah Evi malah marah-marah. Cuman yang dia ingat adalah emas itu bentuknya sisik ular. Ngomong-ngomong soal ular, aku jadi ingat deh waktu itu aku didatengin sama ular. Serem banget sih. Oh iya, kayaknya harus ditulis juga deh. Kalau warga tuh kemarin banyak yang diteror sama ular. Oh iya? Iya. Sebentar gini. Jadi waktu itu di yayasan, aku lagi nyapu biasa aja. Dan tiba-tiba aku nggak tahu kenapa pegel-pegel dan aku mau jamunya Evi. Kalau bahas soal ular, kenapa aku jadi keinget vision aku pas sentuhan sama Evi ya? Kok aku jadi curiga kalau fenomena ular ini ada kaitannya ya sama Evi? Satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Bu Yayan bilang sama aku, kalau dia nemuin Evi meninggal di dekat sumur. Bu Yayan ngelihat jasadnya tuh udah membusuk, udah terbujur kaku, sampai akhirnya Bu Yayan manggil warga untuk datang. Tapi ternyata jasadnya udah nggak ada, dan malah Evi malah muncul dalam keadaan baik-baik aja, sehat. Aku nggak tahu yang kita pikirin ini udah bener atau belum. Tapi kita harus lidikin Evi. Dan kita bisa mulai dari sumur. Ini sisik ular kan? Ya ini juga ada, Oh iya. Mai? 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 Maya? Mai? Jangan ganggu aku! Maya istighfar. Gua kagak kata bohong. Gua lihat mayatnya Epi di sumur kampung. Astagfirullahaladzim. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Yayan, kamu sudah meninggal, Pi. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Tahuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfahu indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi kursiyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Kalian tidak akan bisa mengusir aku. Karena kalian cuma manusia dengan iman yang rendah. Maya istighfar. Astagfirullahaladzim, Maya. Maya? Ya ampun. Mai, alhamdulillah. Ini aku kenapa bisa kayak gini ya, Ay? Tadi kamu kerasukannya Ibu Lorong. Ibu Lorong itu bilang kalau dia nggak akan bisa diusir. Tapi kenapa dia keluar sendiri ya? Kalau cerita Bu Yayan bener, sosok yang kita lihat tadi itu sosok yang ngerasukin Evi. Tunggu deh. Apa jangan-jangan Nyai Ibu Lorong itu udah pindah ke Evi?
Ibu. Ibu ngapain ada di kamar aku? Enggak. Kamu bukan anakku. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagus kalau gitu. Jadi aku nggak perlu lagi nutupin identitasku. Anak kamu udah aku bunuh. Setelah dia sepakat denganku menukar jiwanya untuk membayar kontrakan ibunya yang tercinta. Dan juga membalas dendamnya kepada laki-laki yang sudah mendorongnya ke sumur. Anakku tidak mungkin bersekutu dengan iblis. Manusia emang munafik. Mudah tergoda dengan bangsaku. Sekarang keluar kamu dari tubuh anakku. Biarkan dia mati dengan tenang. Aku tidak akan kemana-mana. Tapi kamu yang akan kukirim ke neraka sekarang juga. Allah tidak akan memaafkanmu. Ini Bu Bu Surti. Surti, astagfirullahaladzim. Bu Surti. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu kenapa tinggalin aku, Bu? Aku sendirian sekarang di sini, Bu. Afi. Fi, kamu yang udah bunuh Bu Surti kan? Kita udah tahu siapa sebenarnya kamu. Kamu tuh ngomong apa sih, Ai? Aku tuh baru aja kehilangan satu-satunya orang yang paling berharga dalam hidup aku. Cukup. Kamu nggak akan bisa bohongin kami. Mending kamu jujur sekarang dan keluar dari tubuh Evi. Ibu aku tuh baru aja meninggal loh. Bisa-bisanya kalian tuh nuduh aku kayak gini. Kalian tuh bener-bener gak punya hati ya. Malik, ini apa-apaan sih kalian? Nggak punya rasa simpati banget sama orang? Kalau berdua tega nuduh Evi yang enggak. Mendingan kalian berdua pulang deh. Ngeganggu ketentraman orang aja. Heran gua. Udah pergi, ngapain lagi di sini? Sabar ya, Evi. Nggak usah lu dengerin kata-katanya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Kita harus cari cara untuk ngebuktiin kalau Evi emang beneran sekarang udah dikuasain sama Nyi Blorong. Tapi kita belum punya bukti yang kuat, Ai. Ya dan masalahnya juga, Evi tuh orangnya bisa mengelabui orang lain. Dia tuh pinter acting, jadi bahaya banget. Tapi kita juga nggak bisa biarin terus-terusan Nyi Blorong nguasain tubuhnya Evi. Justru dia jadi semakin bahaya. Kita bisa dapetin bukti itu. Biar saya yang jadi umpannya.
Enggak, Ri. Aku nggak setuju. Aku pasti bakal baik-baik aja kok. Enggak, Ri. Tetap aku nggak setuju, nggak mau. Allah pasti bakal ngelindungin kita. Evi, keluar kamu! Saya tahu kamu ada di sini. Evi! Kalian pikir kalian bisa membodohiku? Sepertinya aku bisa menjadikan Aini wadah baruku. Aku sudah bosan dengan tubuh Evi. Orang-orang juga udah mulai curiga. Aini? Rik! Aini mana, Rik? Rik, tadi Aini ada di sini, Rik. Kita harus cari Aini sekarang, Rik. Aini! Mari, ayo! Aini! Akhirnya kamu mau menjadi diriku. Bajunya Malik. Malik! Malik! Aduh, jadi lu belum nemuin Aini sama Babang Malik juga? Astagfirullahaladzim. Ya udah. Iya, ya udah kita cari mereka berdua. Ayo. Ayo. Ayo deh.
Aini. Ya ampun. Akhirnya lu nongol juga. Kita semua nih baru mau nyariin lu sama Babang Malik. Malik mana? Itu dia, aku nggak tahu. Intinya tadi tuh Malik lagi berantem sama Nyi Blorong. Terus aku tiba-tiba pingsan. Pas aku sadar Malik udah nggak ada. Aku cuma nemuin bajunya doang. Kita cari bareng-bareng. Ayo bantuin aku. Babang Malik. Malik. Tadi Malik. Babang Malik. Sama Nyai Blorong tuh berantem di sini. Tapi tiba-tiba hilang, aku nggak tahu dia hilang kemana. Serius? Ya Allah. Malik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbak Evi. Ya Allah, Mbak Evi tuh. Udah busuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok bau wangi ya? Iya, kok bisa ya? Padahal jenazahnya kan udah busuk. Tapi kok wangi melati ya? Iya. Wallahu alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama yang kita tahu, Evi itu semasa hidup adalah orang yang baik. Sampai akhirnya dia sempat juga menjadi korban Nyi Blorong dan juga Dio. Tapi semoga wangi ini adalah pertanda baik dari Allah. Amin, amin ya Allah. Hai. Aku tahu kamu pasti sedih banget. Tapi aku yakin Malik pasti baik-baik aja. Ada mayat. Ada mayat ditemuin di kampung sebelah. Mayat? Mayat? Iya, mayatnya laki-laki, tapi jasadnya sudah rusak. Laki-laki. Aduh, Jangan-jangan. Kita harus cek jasad itu. Aku harus cek di mana? Di mana, Pak? Temenin, ayo. Di mana, Pak? Ayo hati-hati ya. Mayatnya di bawah situ. Di mana? Itu di bawah ada mayatnya situ. Pelan-pelan ya. Ini dia mayatnya. Ini mayatnya. Malik.